Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Wayan, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi konseptual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dalam merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini juga dikenal sebagai appreciate inquiry, adalah sebuah filosofi dan pendekatan kolaboratif yang berfokus pada hal-hal positif dan kekuatan yang ada dalam organisasi ataupun komunitas. Tujuannya adalah untuk mendorong positif dan berkelanjutan. Untuk dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode pendekatan kanvas bagja. Metode bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, serta A. Atur eksekusi. Pada bagian B, buat pertanyaan utama. Langkah-langkah pertama adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan mendorong refleksi tentang apa yang berhasil dan apa yang ingin dicapai. Pertanyaan-pertanyaan ini harus fokus pada kekuatan dan potensi, bukan pada masalah dan kekurangan. Selanjutnya, pada bagian A, atur eksekusi, yaitu menganalisis apa yang telah dipelajari dari pengalaman masa lalu, baik yang positif maupun negatif. Hal ini penting untuk memahami apa yang telah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Pada bagian gali mimpi, di sini kita dituntut untuk membayangkan masa depan yang ideal dan apa yang ingin dicapai bersama. Langkah ini mendorong orang untuk berpikir kreatif dan inovatif tentang masa depan yang lebih baik. Di bagian J, jabarkan rencana. Di sini kita mengembangkan rencana konkret untuk mencapai mimpi yang telah dipilih. Rencana ini harus realistis, terukur, dan memiliki tenggat waktu yang jelas. Dan yang terakhir, pada bagian atur eksekusi, di sini kita menerapkan rencana dengan tindakan yang terukur dan bertanggung jawab. Hal ini membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Dengan memahami pendekatan inquiry apresiatif dan penerapan metode kanvas baca, maka visi guru penggerak yang saya rumuskan adalah mewujudkan murid yang memiliki karakter pelajar Pancasila serta mampu berpikir secara kritis dan berkontribusi positif bagi masyarakat, berprestasi secara akademis, serta memiliki kecakapan hidup dalam menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan apresiasi siswa melalui pemanfaatan sumber daya lokal sebagai media dalam berkarya siswa. Selanjutnya, dari pernyataan prakarsa perubahan yang telah saya susun, maka saya akan mencoba menurunkannya dengan menggunakan metode kanvas baca sebagai berikut. Pada bagian buat pertanyaan utama, di sini saya merumuskan dua pertanyaan, yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan apresiasi siswa melalui pemanfaatan sumber daya lokal sebagai media berkarya siswa. Dua, apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kreativitas dan apresiasi dalam berkarya siswa. Selanjutnya, daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan, yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta melakukan wawancara dengan siswa untuk menggali lebih dalam mengenai harapan dan tantangan terkait proses kreatif dan apresiasi siswa. Dua, mencari berbagai referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan apresiasi melalui pemanfaatan sumber daya lokal sebagai media berkarya. Tiga, mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kreativitas dan apresiasi siswa. Selanjutnya, pada bagian ambil pelajaran, pertanyaannya yaitu 1. Apa saja kekuatan aset, potensi, dan peluang yang kita miliki saat ini untuk meningkatkan kreativitas dan apresiasi berkarya siswa. 2. Apa yang sudah berjalan baik dalam proses kreativitas dan apresiasi berkarya siswa di sekolah. 3. Bagaimana pengalaman positif sebelumnya dapat diadaptasi untuk meningkatkan kreativitas dan apresiasi berkarya siswa. Daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah
Satu, mencari informasi dan mengidentifikasi berbagai sumber daya lokal maupun aset yang dimiliki sekolah yang dapat meningkatkan kreativitas dan apresiasi siswa dalam berkarya. Dua, mengadakan sesi berbagi pengalaman praktik baik tentang peningkatan kreativitas dan apresiasi siswa yang telah berhasil di sekolah lain ataupun tempat lain. Selanjutnya, pada bagian gali inti, pertanyaannya, satu, apakah manfaat penggunaan sumber daya lokal dalam meningkatkan kreativitas dan apresiasi siswa dalam berkarya? Dua, seperti apa visi peningkatan kreativitas dan sikap apresiatif siswa di masa depan? Tiga, bagaimana dampak positif yang diharapkan dari meningkatnya kreativitas dan apresiasi terhadap siswa, guru, dan sekolah secara keseluruhan? Daftar tindakan penyelidikan yang dapat dilakukan ialah satu, mengadakan sesi brainstorming dengan tim perubahan untuk menggali mimpi bersama tentang keberhasilan penggunaan sumber daya lokal. Dua, membuat narasi kolektif tentang masa depan kegiatan ini mencakup visualisasi kegiatan, suasana sekolah, dan dampak positif. Tiga, mengumpulkan data dari siswa, guru, dan orang tua melalui survei dan wawancara untuk memahami perasaan mereka terhadap kreativitas dan apresiasi yang terjadi di sekolah. Selanjutnya, pada bagian G, jabar dan rencana, pertanyaannya yaitu, satu, apa saja langkah konkret yang perlu diambil untuk meningkatkan kreativitas dan apresiasi siswa dalam berkarya? Dua, apa saja kriteria kesuksesan program ini dalam jangka pendek dan panjang? Selanjutnya, daftar tindakan penyelidikan yang dapat dilakukan ialah, satu, menyusun rencana detail memetakan berbagai aset dan sumber daya yang ada, menentukan metode pembelajaran yang tepat, menyusun materi dan perangkat ajar, dan menyiapkan wadah publikasi berbagai karya siswa. Dua, menentukan kriteria kesuksesan untuk setiap tahap kegiatan seperti jumlah karya yang dihasilkan, tingkat partisipasi siswa, dan peningkatan keterampilan serta apresiasi penghargaan terhadap karya mereka. Dan yang terakhir, pada bagian atur eksekusi, pertanyaan yang saya rumuskan sebagai berikut. Satu, siapakah yang bertanggung jawab dalam monitoring agar proses dalam pemanfaatan sumber daya alam lokal dalam pembelajaran dapat berjalan? Dua, bagaimana cara memastikan komunikasi yang efektif dan monitor berkelanjutan dari program ini? Tiga, bagaimana cara mengumpulkan umpan balik dan melakukan evaluasi secara rutin? Selanjutnya, daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan. Satu, menetapkan peran dan tanggung jawab anggota tim perubahan dalam pelaksanaan kegiatan. Dua, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua. Tiga, mengadakan sesi refleksi dan evaluasi untuk mengidentifikasi apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki selanjutnya. Demikian pemaparan rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahap metode kerja. Semoga kita sebagai guru dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan terus menerapkan metode pembelajaran yang tentunya berpihak kepada murid. Terima kasih.